Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Yusuf merupakan surah ke-12 dalam Al-Quran yang terdiri atas 111 ayat dan tergolong sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum peristiwa hijrah. Nama surah Yusuf diambil dari tokoh utama yang dikisahkan di dalamnya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang dikaruniai ketampanan paras, kemuliaan akhlak, serta mukjizat berupa kemampuan menafsirkan mimpi. Secara harfiah, kata Yusuf merujuk pada nama nabi tersebut, dan seluruh ayat dalam surah ini berfokus menyajikan perjalanan hidup beliau secara mendalam. Penurunan surah Yusuf memiliki latar belakang sejarah yang sangat menyentuh dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Surah ini diturunkan pada periode yang dikenal sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan, yaitu masa ketika Nabi Muhammad SAW kehilangan dua sosok pelindung dan penopang utama dakwah beliau, yakni istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau Abu Thalib. Melalui wahyu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hiburan, penguat jiwa, serta penawar duka bagi Nabi Muhammad SAW agar tetap teguh menghadapi penolakan dan ujian berat dari kaum kafir Quraisy. Satu keunikan utama surah Yusuf dibanding surah-surah Al-Quran lainnya terletak pada penyampaian kisahnya. Jika kisah nabi-nabi lain umumnya tersebar di berbagai surah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam disampaikan secara utuh, berurutan, dan terperinci dalam satu surah ini dari awal hingga akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menamai kisah ini sebagai Ahsan al-Qashash, atau kisah yang paling baik, karena di dalamnya terkandung struktur alur yang sangat indah, memuat nilai-nilai kemanusiaan, dinamika keluarga, intrik sosial, hingga penguasaan diri atas hawa nafsu. Garis besar isi surah Yusuf diawali dengan masa kecil Nabi Yusuf alaihissalam, yang bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Ayah beliau Nabi Yakub alaihissalam memahami potensi kenabian pada diri putranya dan memintanya untuk merahasiakan mimpi tersebut. Rasa iri hati dan cemburu dari saudara-saudara tirinya kemudian memicu rencana jahat, hingga mereka menceburkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur tua dan berbohong kepada sang ayah bahwa adik mereka telah dimakan serigala. Perjalanan hidup beliau berlanjut ketika sekelompok musafir menemukan Nabi Yusuf alaihissalam dan menjualnya sebagai hamba sahaya di Mesir kepada seorang pejabat tinggi bernama Al-Aziz. Di istana Al-Aziz, Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang sangat rupawan dan bijaksana, hingga menghadapi ujian ketakwaan yang berat ketika istri Al-Aziz mencoba menggodanya. Demi mempertahankan keimanan dan kesucian dirinya dari perbuatan maksiat, Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih dipenjara ketimbang menuruti ajakan buruk tersebut, sebuah bukti keteguhan tauhid yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam penjara, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keahlian menafsirkan mimpi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau menafsirkan mimpi dua rekan penjaranya, dan kemudian menafsirkan mimpi Raja Mesir tentang 7 ekor sapi betina gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus, serta 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir kering. Penafsiran yang tepat mengenai masa kelimpahan, yang diikuti masa paceklik panjang tersebut membuat Raja Mesir membebaskan beliau dari penjara dan mengangkatnya menjadi pejabat tinggi yang mengelola bendahara negara. Puncak dari kisah ini adalah peristiwa rekonsiliasi dan persatuan kembali keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Ketika bencana kelaparan melanda kawasan tersebut, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam datang ke Mesir untuk meminta bantuan bahan pangan tanpa menyadari bahwa pejabat tinggi yang mereka hadapi adalah adik yang dulu mereka buang. Setelah melalui serangkaian ujian keikhlasan, Nabi Yusuf alaihissalam mengungkapkan identitasnya dan memberikan pengampunan yang tulus tanpa rasa dendam sedikit pun. Hingga akhirnya, mimpi masa kecil beliau menjadi kenyataan ketika seluruh keluarganya bersujud menghormati beliau. Secara garis besar, surah Yusuf mengajarkan pelajaran spiritual yang sangat mendalam tentang hakikat kesabaran yang indah, sabar jamil, ketakwaan, dan ketawakalan yang sempurna kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini menegaskan bahwa kejahatan dan tipu daya manusia tidak akan mampu menggagalkan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kesulitan, penderitaan, dan kesedihan yang dihadapi dengan keikhlasan pada akhirnya akan berbuah kemuliaan, kejayaan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah dalam surah Yusuf memberikan inspirasi yang tak pernah padam bagi setiap umat Islam dalam menghadapi dinamika dan ujian kehidupan. Membaca dan memahami surah ini membimbing jiwa manusia untuk senantiasa menjaga kesucian moral, melapangkan dada untuk memaafkan kesalahan orang lain, serta meyakini bahwa di balik setiap pertolongan dan skenarionya selalu ada hikmah yang mengagumkan. Pembelajaran yang terkandung di dalamnya menjadi cermin bagi setiap muslim untuk meneladani keteguhan iman Nabi Yusuf alaihissalam dan keagungan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Kisah agung dalam surah Yusuf mengajarkan kita bahwa kegelapan sumur ujian dan himpitan penjara cobaan tidak akan pernah mampu memadamkan cahaya keimanan yang bersemayam di dalam dada. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.